Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Agustina Setiawan, SIP MSI, sebagai dosen pengampu mata kuliah pemerintahan desa. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun judul PKM yang kami buat pada mata kuliah pemerintahan desa ini yaitu tentang upaya peningkatan kualitas pendidikan dengan mengembangkan RPN di daerah Cililin. Saya Anissa Sawitri Widiansa Permana dengan NIM 611911036 sebagai moderator. Lalu ada Adela Dwi Puspita dengan NIM 611911033 sebagai pembaca materi bab 1 yaitu pendahuluan. Lalu ada Laila Swastika dengan NIM 611911029 sebagai pembaca bab 2 tinjauan pustaka. Yang terakhir ada Selby Nabila Juliana dengan NIM 611911022 sebagai pembaca bab 3 yaitu metode penelitian. Baik, saya akan memaparkan sedikit bab 1 pendahuluan. Yang pertama yaitu latar belakang. Pendidikan dianggap sebagai suatu investasi yang paling berharga dalam bentuk meningkatkan kualitas sumber daya insani untuk membangun suatu bangsa. Seringkali suatu bangsa diukur dari sejauh mana masyarakat mengenyam pendidikannya. Semakin tinggi pendidikan yang dimiliki oleh masyarakat, maka semakin majulah bangsa tersebut. Kualitas pendidikan tidak saja dilihat dari fasilitas yang dimiliki, tetapi sejauh mana output suatu pendidikan dapat membangun manusia paripurna sebagaimana tahapan pendidikan tersebut. Sumbangan pendidikan terhadap pembangunan bangsa tentu bukan hanya sekedar penyelenggaraan pendidikan, tetapi pendidikan yang bermutu baik segi input, proses maupun output dan outcome. Input pendidikan yang bermutu adalah guru-guru yang bermutu, peserta didik yang bermutu, kurikulum yang bermutu, fasilitas yang bermutu, dan berbagai aspek penyelenggaraan pendidikan yang bermutu. Proses pendidikan yang bermutu adalah proses pembelajaran yang berkualitas. Output yang bermutu adalah lulusan yang memiliki kompetensi yang disyaratkan, dan outcome yang bermutu adalah lulusan yang mampu melanjutkan ke jenjang pendidikan lebih tinggi atau terserap pada dunia usaha atau dunia industri. Salah satu permasalahan pendidikan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia adalah terendahnya mutu pendidikan setiap jenjang dan satuan pendidikan, khususnya pendidikan dasar dan menengah. Berbagai usaha telah dilakukan untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional, misalnya pengembangan kurikulum nasional dan lokal, meningkatkan kompetensi guru melalui pelatihan, mengadakan buku dan alat pelajaran, pengadaan dan perbaikan sarana dan prasarana pendidikan, dan meningkatkan kualitas manajemen sekolah. Namun demikian, berbagai indikator kualitas pendidikan belum menunjang peningkatan yang berarti, sebagaimana sekolah terutama di kota-kota menunjukkan peningkatan mutu pendidikan yang cukup menggembirakan, namun sebagian lainnya masih memprihatinkan. Kualitas lulusan pendidikan kurang sesuai dengan kebutuhan pasar tenaga kerja dan pembangunan, baik industri, telekomunikasi, maupun pasar tenaga kerja sektor lainnya yang cenderung menggugat eksistensi sekolah. Bahkan sumber daya manusia yang disiapkan melalui pendidikan sebagai generasi penerus belum sepenuhnya memuaskan bila dilihat dari akhlak, moral, dan jati diri bangsa dalam kemajemukan budaya bangsa. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka diperlukan suatu riset dengan judul Upaya Meningkatkan Kualitas Pendidikan di Daerah Cililin. Lalu yang kedua yaitu rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana mutu pendidikan di daerah Cililin. Lalu yang kedua, bagaimana perencanaan peningkatan mutu pendidikan di daerah Cililin. Lalu yang ketiga yaitu apa faktor-faktor pendukung dan penghambat strategi peningkatan mutu pendidikan di daerah Cililin. Lalu yang ketiga yaitu tujuan penelitian. Yang pertama yaitu untuk mengetahui bagaimana mutu pendidikan yang ada di daerah Cililin. Yang kedua, untuk mendeskripsikan bagaimana meningkatkan mutu pendidikan yang ada di daerah Cililin. Yang ketiga, untuk mendeskripsikan faktor-faktor pendukung dan penghambat strategi peningkatan mutu pendidikan di daerah Cililin. Lalu yang keempat yaitu penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan menjadi bahan masukan
dan pertimbangan untuk masyarakat daerah Cililin, khususnya agar lebih optimal dalam mempertahankan kualitas pendidikan di daerah Cililin. Sekian. Baik, di sini saya akan sedikit memaparkan mengenai beberapa pengertian dari kualitas mutu pendidikan, dan upaya penciptaan RPN atau Reading Pen. Kualitas menurut Ciptono dalam bukunya Prinsip-Prinsip Total Quality Service, yaitu bahwa kualitas terdiri dari beberapa poin, diantaranya kesesuaian dengan kecocokan atau tuntutan, kecocokan untuk pemakaian, perbaikan atau penyempurnaan berkelanjutan, bebas dari kerusakan atau cacat, pemenuhan kebutuhan pelanggan semenjak awal dan setiap saat, lalu melakukan segala sesuatu secara benar dengan semenjak awal, dan sesuatu yang bisa membahagiakan pelanggan. Lalu pengertian kualitas menurut Goss dan Davis dalam Ciptono 2005, bahwa kualitas adalah suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa, manusia, proses, dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan. Menurut Wyckoff dalam Ciptono, kualitas pelayanan adalah tingkat kesempurnaan yang diharapkan dan pengendalian atas kesempurnaan tersebut untuk memenuhi keinginan pelanggan. Lalu di sini ada pengertian kualitas mutu pendidikan menurut Depdiknas 2001, yang mana dapat dirumuskan melalui hasil belajar dari mata pelajaran skolastik yang dapat diukur secara kuantitatif dan pengamatan secara kualitatif, khususnya di bidang-bidang pengetahuan sosial. Lalu di sini terdapat beberapa dimensi mengenai kualitas mutu, yaitu diantaranya karakteristik kinerja profesional pokok dari produk inti, karakteristik tambahan, keandalan, yaitu kecil kemungkinan untuk rusak atau gagal pakai. Lalu kesesuaian dengan spesifik yang telah ditetapkan. Lalu daya tahan, yaitu berapa lama produk tersebut dapat terus digunakan. Lalu keterlayanan meliputi kecepatan, kompetensi, kenyamanan, atau penanganan keluhan yang memuaskan. Lalu estetika, yaitu daya tarik produk terhadap panca indera, dan citra kualitas mutu produk yang menyangkut antara lain tanggung jawab terhadap produk atau jasa yang telah diberikan. Nah, dalam bidang pendidikan ini hanya konsep relatif yang sering ditemukan. Dalam konsep ini, pengertian kualitas mutu pendidikan biasanya diukur dari sisi pelanggannya, baik pelanggan eksternal maupun internal. Nah, pelanggan eksternalnya itu terdapat dari dua kelompok, yaitu peserta didik, pelanggan eksternal primer, dan orang tua dan para pemimpin pemerintah atau pelanggan eksternal sekunder, dan pasar kerja, pemerintah, dan masyarakat luas, pelanggan eksternal tersier. Lalu untuk pelanggan internalnya, yaitu mencakup kepala sekolah, guru, staf, dan tenaga pendidik lainnya. Lalu untuk kualitas mutu pendidikan ini tidak hanya ditentukan oleh sekolah sebagai lembaga pengajaran. Yang terakhir, upaya penciptaan RPN atau Reading Pen. Dengan meningkatkan upaya-upaya pengembangan mutu pendidikan di daerah Cililin, maka pemerintah dan masyarakat di daerah setempat memerlukan sebuah motivasi untuk menciptakan suatu teknologi maupun barang yang dapat berguna bagi sistem pengajaran. Di daerah Cililin, orang dewasa di sana sebagian masih tidak dapat membaca dikarenakan faktor ekonomi. Sangat ingin menempuh pendidikan yang lebih lanjut, mereka lebih memilih bekerja daripada mengajar pendidikan. Selain itu, remaja di sana memerlukan sebuah perlengkapan untuk membantu mereka belajar grammar bahasa asing yang baik dan benar. Saya akan menjelaskan tentang metode penelitian. Yang pertama, jenis penelitian yang kami gunakan yaitu metode kualitatif deskriptif. Alasan kami menggunakan metode kualitatif deskriptif karena kami ingin mendeskripsikan keadaan yang akan kami amati di lapangan dengan lebih spesifik, transparan, dan mendalam. Lalu dengan penelitian ini, kami berusaha untuk menggambarkan situasi keadaan sehingga data yang akan kami kumpulkan bersifat deskriptif untuk mengidentifikasi lingkungan internal maupun eksternal mengenai pendidikan di daerah Cililin. Lalu teknik pengumpulan data kami melakukan dengan cara wawancara, observasi, dan dokumentasi. Lalu tahap penelitian yang kami lakukan yaitu yang pertama merumuskan masalah sebagai fokus penelitian, yang kedua mengumpulkan data di lapangan, yang ketiga menganalisis data, yang keempat merumuskan hasil studi, lalu yang terakhir kami menyusun rekomendasi untuk pembuatan keputusan. Lalu adapun jadwal kegiatan yang kami lakukan, yang pertama di bulan November
kami melakukan perencanaan seperti pembuatan regu tim riset, penentuan tema dan judul riset, lalu penentuan tempat riset, dan yang terakhir pemantapan dan bimbingan tim penelitian. Lalu di bulan Desember kami pun melakukan persiapan, yaitu pertama pembuatan dan penyusunan pendoban wawancara, pembelian dan penyewaan alat kebutuhan riset, lalu rapid test. Lalu yang terakhir di bulan Desember kami melakukan pelaksanaan, itu pengamatan lapangan, mencari narasumber, melakukan wawancara, melakukan pengambilan dokumentasi maupun itu foto ataupun video, lalu mengadakan pertemuan virtual melalui Zoom atau Google Meeting. Lalu yang terakhir pengelolaan data di bulan Desember. Terima kasih. Sekian pemaparan video dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.